itu Iki juga udah hampir berpikir untuk stop berkarir. Semangatnya tuh hilang, Mas. Semangatnya hilang. Sedangkan manajemen baru di setup nih. Ya enggak, manajemen baru di setup. Awal tahun 2022 ini liburan. Lini pas di Bali, Iki pas di Bali gitu loh. Ternyata circle-nya sama-sama juga orang-orangnya gitu. Jadi temennya Lini, temennya Iki. Iya, ketemuan ini tuh segala macem ya. Dari situ mungkin ngerasa cocok. Jadian lah dia. Tapi ini bukan settingan ya. Ini bukan settingan, ini memang bener pacaran gitu. Malini. Nah, Malini kan labelnya bukan Evas ya? bukan, udah Star label Hits, sendiri? Star Hits. Oh iya, saya sama SMN. SMN, ya. Ada rencana mau project bareng gak sih? Oh ada dong, Mas. Anak artis. Ya, banyak yang bilang menjadi anak artis punya potensi yang luar biasa untuk menjadi seorang bintang. Tapi menurut gua tanpa disertai dengan bakat yang luar biasa, seorang anak artis ini juga nggak pernah bisa bertahan lama ya di dunia entertainment. Bintang podcast Bang Layar kali ini gua kedatangan seseorang di belakang layar yang mengetahui sejarah perjalanan seorang anak artis, anak Kang Sule, yaitu Rizky Febian. Gua udah kedatangan Rahul Tamaraputra. Mas Rizky udah diundang nih hari ini nih. Gue dong, thank you banget Rahul akhirnya mau mampir di podcast Melayar gue, thank you ya. Breezer semuanya. Thank you loh. Ini Rahul ini dulu adalah alumni TV juga ya. Alumni TV juga. Kita satu bos loh. Satu bos bener-bener. Bakmila Josa, apa kabar? Gila. Rahul, boleh nggak diceritain gimana sih awalnya perjalanan seorang Rahul bisa menjadi seorang manajer dari Rizky Febian? Oke. Jadi mungkin gua lebarin sedikit. Boleh dong. Ya, jadi pertama kali tuh gua kerja di salah satu stasiun TV. Net TV. Net TV. Iya. Ya, kan. TV masa kini ya. Pada saat itu televisi masih Oke. karena udah ganti kan tagline. Oh, ganti Udah tagline-nya. Nah, Oke. pada situ gua masuk Net TV itu sebenarnya gua jadi gini, ada miss juga sebenarnya dalam situ. Gue itu nge-apply buat talent koordinator. Oke. Talent koordinator, tapi ternyata pas interview ke talent management. Oke, Which is iya. sebenarnya satu payung juga, satu Iya. divisi juga. Cuman akhirnya kepisah. Iya. Gue ingat banget pertama kali masuk ruangan tuh ada waktu itu Mbak Ila, ada Mbak Tria, ada Iya. Mbak Esi. Iya. Nah, Mbak Tria itu bosnya talent koordinator, Mbak Esi itu bosnya talent management. Iya. Akhirnya dijelasin tuh sama Mbak Tria sama Mbak Ila, terus juga ya Mbak Esi juga ngejelasin. Nih kalau talent management, talent koordinator tuh ngerjainnya begini, talent management ngerjainnya begini. Nah, kamu pilih yang mana? Sebenarnya kan gue secara pada saat itu memang juga agak bisa dibilang agak buta, Mas. Karena gue belum tahu exactly apa sih kerjanya talent koordinator gitu. Apa sih kerjanya talent manager? Karena gue waktu itu basicnya masih fresh grade, terus habis itu gue pindah ke TV yang gue pengen suka deh entertainment. Oke. Pada saat itu mindset kita entertainment pengennya, tapi secara apanya? Oh talent ya udah lo handle talent, tapi talent itu ternyata banyak, mungkin talent program, ada yang ngurusin program spesial apa, ternyata juga ada yang ngurusin artis nih, terus namanya talent management. Akhirnya mepetnya jadi ke Mbak Esi, jadi ke talent management gitu. Nah talent management pertama kali gua masuk itu tuh gua handle casting sebenarnya, Mas. Casting. Jadi kalau misalnya ini talent yang pernah datang ke net pada saat 2016 ke atas sampai 2017 Temunya Bapak Rahul. ketemunya saya pasti casting buat program. Nah pada saat casting itu belajar kan, maksudnya kayak gimana sih talent datang, terus sama ya biasanya kan ditemenin manajernya, terus juga ngobrol secara kebutuhan programnya apa gitu. Nah pada saat itu belajarnya masih di situ tuh untuk si program casting. Nah setelah casting itu biasanya kan kalau di manajemen itu pasti kan, kalau aku nggak tahu sebutannya, kalau misalnya aku sih manajer pasti ada yang ganti-ganti nih, talent A, talent B, terus nanti setahun tuh rolling karena harus belajar nih megang ini, karena kan payungnya manajemen gitu, jadi harus belajar. Nah satu momen tuh aku lagi casting, nah kebetulan tuh si Iki itu waktu itu lagi bikin teaser buat single terbarunya. Nah tim kreatifnya itu bilang, oh lu in frame aja deh sini, bantuin buat ini katanya. Oh ya udah katanya. Ya pada saat itu kan memang cuma footage aja, jadi oh ya udah bantuin. Nah sekian lama aku tuh dipanggil sama Mbak Ila katanya. Oh lu pegang Iki ya katanya. Pada saat itu kan Iki juga waktu itu tuh singlenya baru 2, Kesempurnaan Cinta sama Penantian Berharga. Masuk ke Cukup Tahu. Nah di Cukup Tahu itu tuh aku berarti 2017 kalau nggak salah itu baru masuk. Bilang sama Mbak Ila,
Iki ya katanya. Ya, pada saat itu sebenarnya dengan bekal yang aku punya, aku ngerasa belum pede mas. Oke. Belum pede karena kan Iki udah waktu itu udah superstar lah ibaratnya, punya 2 single. Pada saat itu untuk newcomer, artis newcomer, Iki tuh udah cukup gede lah dan kerjaannya waktu banyak banget, off airnya juga udah banyak, brandnya udah banyak. Aku kan juga punya ada mental juga kan, aduh ini kalau gua pegang nanti ada apa-apa belum siap lagi gitu. Cuman waktu itu dipaksa sebenarnya sama Mbak Ila bilang katanya, ya udah deh, lu pegang aja nggak apa sambil belajar. Nah akhirnya ada ngobrol, kesepakatan dan sebagainya. Gua ketemu Iki untuk ngobrol, itu kedua kali gua ketemu Iki untuk ngobrol gitu sama Iki, gua bilang, Ki gua nih baru, gua belum banyak tahu nih tentang musik terutama ya. Kalau manajemen pada saat itu mungkin sudah belajar hampir beberapa bulan atau mau setahun ya. Gue udah belajar sedikit mas, tapi kayaknya kalau untuk megang lu, gue mesti banyak belajar. Lu nggak apa-apa nggak? Karena kan gini mas, manajemen ada superstar. Kita dikasih orang yang baru, bukan pro. Harusnya kan kita harus bisa men-solve masalah. Tapi kalau misalnya dengan cara siapa sih Iki ketempelan manajer baru, dia happy nggak? Dia ngerasa nggak? Kalau misalnya dia ngerasa, aduh nanti dia komplain mungkin ke manajemen kan, Mbak gimana dong manajer gue gini. Nah itu jadi ketakutan gue sendiri. Tapi waktu itu Iki juga kasih kesempatan, ya udah nggak apa-apa deh, lo belajar aja deh sama gue. Gue sama-sama belajar lah gitu loh, kita sama-sama gitu loh, ada begitunya. Udah akhirnya dari situ baru mulai jalan tuh megang Iki. Sorry lu kuliahnya dulu jurusan apa by the way? Gue tuh jurusan manajemen. Perbankan. Oh, manajemen perbankan. Gue dulu kuliah di Perbanas, Mas. Oh, oke. Gue kuliah di Perbanas juga. Anak basket ya, pasti. Anak basket. Perbanas tuh. Anak basket ya, dari basket. Dulu kuliah manajemen perbankan. Ya sangat jauh sih kalau harus ke entertainment sebenarnya, Mas. Oke. Gitu. Terus lu ada kendala nggak sih begini loh? Maksudnya kan kalau misalnya seorang anak artis tahu gue kan pasti nanti apalagi bapaknya itu kan Kang Sule ya. Siapa sih nggak tahu Kang Sule gitu kan. Lu ada pressure nggak sih dari Kang Sule sendiri? Lu pegang anak gua nih, lu harus begini. Secara bapaknya pasti ngerti manajemen juga kan? Iya. Setelah 3-6 bulan pressure itu datang, Mas. Oh, oke. Waktu awal belum. Iya. Waktu awal belum. Setelah 3-6 bulan ke depan tuh jadwal. Oke. Jadwal kan gini, Mas. Jadwalnya Iki udah padat. Kan ada kebutuhan dari keluarga juga. Tukang Sule juga misalnya mau family time atau urusan apapun. Terus yang kedua, ya ini sih lebih ke kerjaan kayak misalnya, tanggal masih sepi-sepi aja nih katanya. Karena jadwal itu kan gua update mas, manggung apa segala itu ada dari semuanya kan. Kang Sule tahu mungkin karena Kang Sule bisa mungkin datang, terus juga mungkin juga ada family yang mau datang. Jadwal sepi-sepi aja. Ada pressure di situ kan mas, untuk secara kerjaan ya. Lo kok gimana lo nggak bisa dapetin kerjaan gitu? Di pada saat itu gua ngerasa, gua juga baru lagi, aduh gimana ya gini. Ya tapi itu yang mengerus gua untuk belajar terus mas. Gimana sih cara biar event tuh jalan, gimana sih biar dapat gitu ya. Posisi pada saat itu gue belajar lebih ke sana. Pressure dari Kang Sule sih lebih ke arah sana kalau gue waktu pada saat itu. Karena sebenarnya kalau kita makin dapat pressure, kita makin termotivasi buat melakukan sesuatu ya. Betul. Itu gue pelajarin. Daripada yang cuman didiemin aja tuh, aduh nggak bisa berkembang deh kalau kayak gitu. Harus di press terus. Jadi kita juga terus belajar. Tapi bro, banyak yang bilang Rizky Febian awalnya kan karena dia menjadi anak seorang komedian besar Kang Sule, dia bisa terkenal seperti sekarang. Gimana menurut pendapat lu sebagai seorang manajer ya Rizky Febian sekarang? Oke, pertanyaan gue begini mas, apa iya semua anak artis pasti bisa sukses? Enggak sih. Belum tentu. Kalau nggak didukung dengan ya talentnya. Ya dia punya juga ya talentnya terutama ya kayak misalnya Iki pertama dibilang nyanyi, wah Iki enak dapat jalur akses, ini anaknya Kang Sule. Betul memang. Ya jelas Iki punya potensi seperti itu. Kenapa? Ya sekarang ayahnya juga Kang Sule juga sangat mendukung Iki. Misalnya ada program apa diambil, ini dia suruh belajar sebenarnya. Sebenarnya Iki itu sebenarnya secara nggak langsung dicemplungin secara entertainernya ya mas. Mungkin kalau nyanyinya, mungkin itu ada bakat dari ayahnya, dari Kang Sule. Tapi dia juga belajar gimana sih cara nyanyi. Iki tuh pure belajar lagu itu dari YouTube. Dia belajar benar-benar ngulik suaranya segala macam. Dia punya karakter, itu dia diambil dari situ. Nah dari situ dia kembangin. Akhirnya dia tuh ketemunya ya memang oke, disuruh main di film ini ada bisa, habis itu disuruh jadi host, disuruh jadi bantuin konten ayahnya, jadi banyak Nah memang kalau di sini kita lihat sebuah privilege mungkin mas ya, sebuah privilege, iya betul itu menjadi sebuah privilege dari Iki karena mungkin Kang Sule udah punya nama besar dan waktu itu juga programnya pas banyak banget, jadi mungkin Iki diajak sana sini, iya memang, tapi kan apa ya semua anak artis ataupun semua entertainer yang anak artis ini bisa sukses kan belum tentu. Ada juga mungkin yang kita bisa lihat mungkin anak artis siapa anaknya mungkin nggak mau mas.
Iya. Talent punya, tapi gue nggak cenderung untuk jadi artis, kan bisa juga. Ataupun mungkin dia punya talent, tapi mungkin pada saat dia mau mengembangkan gitu, aduh kayaknya gue nggak ada di sini deh. Iya, Jadi diajak-ajak juga percuma gitu. Iya. Jadi intinya sih kalau misalnya anak artis tuh, satu yang harus lihat talentnya, kedua ya bagaimana cara dia mengembangkannya, karena jalurnya udah ada nih. Kalau misalnya yang bagi musisi, yang bagi yang bagi entertainer, yang mungkin host atau apa, ya aksesnya semua sudah ada. Ya gimana balik lagi ke diri kita sebenarnya, bagaimana cara ke si talentnya sendiri itu untuk mengembangkan dia punya bakat gitu. Kalau dan kalau gue lihat Rizky Febian juga dia banyak nyiptain lagu semua, hampir semua sendiri ya. Hampir 85% sampai hari ini karirnya dia yang ciptain semua. Gila, luar biasa loh. Hampir dan rata-rata lagunya hit semua lagi ya. Alhamdulillah. Jadi terbukti, jadi Rizky Febian ini memang dia punya bakat yang luar biasa, punya talent yang luar biasa, hingga dia bisa seperti sekarang ini bukan karena hanya privilege mungkin privilege ya. Itu dorongan awalnya seperti itu. Kayak sekarang Mas ya, Iki tuh punya adik. Oh iya. Putri. Adiknya dibombingin ya? Putri. Yang itu yang perempuan. Nah, yang di bawahnya ini namanya Rizwan. Yang suka dia di podcastnya Kang Sule ya? Di podcastnya Kang Sule. Nah, itu kan kayak misalnya Kang Sule punya podcast. Ngundang anaknya. Ya orang satu rumah tinggal panggil. Ya sebenarnya kan privilege. Tapi apakah anak umur segitu yang lainnya bisa juga kesini, kan enggak. Ya itu privilege. Nah, ternyata anaknya juga, ayahnya juga udah tahu. Oh, gue mau ngembangin lu ya. Nah, lu mau apa enggak? Oh mau, ya udah akhirnya datang podcast. Nah sekarang si Rizwan itu punya program podcast sendiri. Kang Sule co-hostnya. Oh. Rizwan jadi hostnya gitu loh. Yang ini bukan talk show ya? Ini bukan talk show. Gila. Ini kalau Kang Sule luar biasa loh. Iya, luar biasa. Kayak gitu-gitu. Dia ngalah jadi co-host gitu kan. Iya. Mungkin dia tahu regenerasi mungkin. Mungkin dia tahu. Jadi dan itu udah begitu Rizwannya atau anaknya sendiri tuh mau gitu loh. Oh ya udah. Ya akhirnya Rizwan mau nggak mau udah dicemplungin gitu. Ya udah harus belajar sendiri gitu loh. Nah privilege itu dia terima awal. Tapi untuk kedepannya kan balik lagi ke anaknya juga. Karena kan pressure mungkin jadi host juga nggak gampang Mas. Betul. Dia harus ngapalin materi. Dia harus mungkin nanti dari mulai cara cicet juga dia harus bisa ngadepin orang ya kan. Itu kan kalau nggak dia asah ya nggak mungkin bisa gitu. Setuju. Tapi lu dalam ngejual Iki awal-awal, lu dengan dia sebagai seorang anak Kang Sule lebih mudah nggak sih? Apa lu ini Iki anaknya Kang Sule lo, apa lu udah tanpa Kang Sule pas awal jual Iki? Gini, mungkin pada saat itu karena mungkin di musik Mas, mungkin embel-embelnya tidak terlalu tidak terlalu ada Kang Sulenya kalau musik, karena kan pure yang dijual adalah lagunya kayak apa ya. Iki bisa kontrol crowdnya kayak apa. Nah zaman dulu tuh kan pensi tuh banyak banget kan, mungkin sebelum pandemi ini kan pensi banyak banget. Nah satu sisi yang mungkin jadi daya tarik lebih adalah Iki anak selebriti, itu ada daya tariknya yang pertama ya kan. Jadi orang juga tahu ini siapa nih mungkin. Nah dulu tuh masih ada kayak ini Iki loh anaknya Sule. Iki, Kang Sule juga mengaku itu sendiri, jadi Rizky Sule jadi Rizky Febian. Nah setelah juga banyak karirnya, lagunya juga udah banyak, ya udah namanya juga Rizky Febian. Mungkin dulu gua masih terima sedikit kayaknya Iki ini anaknya Sule gitu loh. Tapi mereka di belakang itu tuh mereka juga tahu bahwa lagunya Iki juga ada Kesempurnaan Cinta, Penantian Berharga, cukup tahu. Nah, pada waktu pada saat awal itu lagu masih di bawah 5 gitu, tapi ya udah punya lagu sendiri semua gitu. Jadi memang udah punya karya pada saat itu gitu. Ketika menjual juga, oh ya udah kan Iki kan kalau misalnya habis manggung gitu kan ngeposting kayak crowdnya kayak apa ya, so everybody can see aja, maksudnya kayak nih gue dengan datang offer juga udah kayak gini nih crowdnya, katanya kalau lo mau ya itu udah bisa lihat di Instagram. Itu kan jadi strategi penjualan aja Mas kalau kayak di medsosnya kan. Setuju. Terus gimana akhirnya lu sekarang kan udah resign akhirnya dari Net terus berapa lama? Sekarang udah Fast Music kan? Iya. Nah gimana tuh ceritanya? Jadi ini tuh kayak chapter kedua dalam hidup gua Mas. Jadi di 2016 sampai 2019 akhir ya, mungkin hampir mau 4 tahun lah ya, 3 mau 4 tahun lah ya. Jadi gue tuh kan memang gue kerja untuk belajar. Ini Rahul as a personalnya ya. Gue tuh mau belajar gitu loh. Yang gue incar adalah gimana caranya gue bisa dapat pengalaman, dapat apa. Terus gue tekunin semua Mas. Karena gini, basically kalau orang mungkin baru umur muda, kerja bisa jadi hitung-hitungan waktu Mas. Setuju. Ya. Jam lembur, jam apa. Ya kalau di gua, waktu gua udah nyemplung, itu gua konsekuensi dengan apa? Oh ini nggak bisa dibatasin waktu nih. Ya udahlah, waktunya untuk kerja. Ada hari libur ada. Waktu libur ya kita manfaatin untuk libur. Tapi waktunya libur untuk kerja ya kita harus pakai untuk kerja. Setuju. Ya kan. Nah, akhirnya selama 3 tahun itu gua pelajarin tuh Mas ritmenya kerja di entertainment dan lain sebagainya. Nah, di 2019 akhir itu gua memang mau keluar Mas dari Net. Gue mau keluar dari Net, gue memang mau buat kerjasama sama bokap gue. Gue mau
gue mau tinggalin entertainment, gue mau nerusin bisnis orang tua. Di 2019 akhirnya sorry, bisnis orang tuanya bidangnya apa boleh tahu? Bidangnya tekstil. Kain, garment gitu-gitu. India ya? Iya, itu orang India. Benar. Makanya itu gue mau nerusin, mungkin dengan pengalaman gue yang ada di entertainment, mungkin bukan entertainment yang diambil tapi dari mungkin kenalannya, terus dari linknya, mungkin dari apapun yang ilmu yang gue dapat ya Mas, format berpikir, design thinkingnya, mungkin gue akan terapin di sana gitu loh. Udah ngobrol gitu loh segala macam. Nah, gue harus bisa mendevelop itu. Karena memang sampai saat ini belum diterusin Mas, masih orang tua. Nah 2019 itu gue keluar, akhirnya dengan obrolan ke net, obrolan ke Iki juga, akhirnya gue mundur. Nah itu mungkin ada kehidupan gue merit segala macam. Nah di 2000 gue tuh keluar tuh September akhir. September akhir. Nah di Desember akhir Iki ngajak ngobrol sama Kang Sule. Gue dipanggil katanya. Ternyata Iki juga mau keluar dari habis kontraknya habis dan memang dia tidak melanjutkan karena dia mau coba berdiri sendiri. Dia mau coba berdiri sendiri secara label sendiri bagaimana, manajemen sendiri bagaimana. Nah pada saat itu gue dikasih kesempatan dipanggil sama Kang Sule sama Iki ke Tambun, ke rumahnya. Ul bisa nggak ke Tambun katanya. Nah pada saat itu ya oke, gue akhirnya datang nih ke Tambun nih Mas, ngobrol sama Kang Sule sama Iki segala macam untuk nih Iki kontraknya habis, mau buat sendiri, lu mau nggak bantuin? Nah pada saat itu lu mau nggak bantuin? Jawaban gue pada saat itu, aduh ini orang tua, ini dunia yang udah gue jalanin Mas, mungkin dari perjalanan karir gue ini juga yang sangat membantu gue gitu untuk belajar banyak gitu kan. Akhirnya gue bilang, oke, gini aja, gue nggak bisa jawab hari ini, tapi mungkin gue mau dengar dulu mau kayak apa. Akhirnya ceritain lah tentang, dari net udah mau selesai ini segala macam, karena awal tahun mesti bikin manajemen sendiri, karena nggak mungkin kalau nggak ada yang pegang itu segala macam. Akhirnya gue 3 hari Mas waktu itu, gue mikir apa segala macam. Akhirnya gue ngomong ke orang tua gue belum bisa bantu. Akhirnya gue ngobrol lagi tuh sama Iki sama Kang Sule, gue mau bantu, ayo kita set up. Nah, kecewa nggak orang tua lo? Kecewa nggak orang tua lo? Dia pada saat itu kecewa nggak, cuman kayak ya udah ini your call, karena orang tua basically menyerahkan 100% untuk ya udah lu mau ngapain terserah lu gitu loh. Gue cuma meminta kalau lu bisa, kalau lu enggak ya nggak apa-apa. Kayak gitu. Nah akhirnya itu 2019 2020 awal setup manajemen Mas. Setup manajemen. Airfast Music ini yang berdiri sebagai mungkin bisa kita bilang label dan manajemen sendiri. Tapi memang saat itu memang kita fokusnya masih sama Iki dulu gitu. Nah itu ceritanya juga kantornya itu mulai dari garasi Mas, rumah Iki. Garasi rumah Iki. Jadi pertama kali bikin timnya itu gue inget banget cuman bertiga, ya kan. Timnya cuman bertiga dan itu mulai dari garasi rumah Iki. Gue bilang Ki kalau misalnya kita mau buat manajemen ya atau kita harus punya space, gue bilang. Ya udah pakai garasi aja rumah deh. Nah, bener tuh di setup kita ada meja, ini papan tulis ya waktu itu masih bertiga dan up to 5 orang sebenarnya waktu itu masih cukup karena kita tetap butuh koordinasi, kita tetap butuh apa gitu. Nah di Airfast Music itu sendiri ya sekarang itu ya menjadi 2 antara manajemen dan label, tapi memang masih fokusnya sama Iki gitu. Soon mungkin akan ada Mas. Mungkin akan ada. Udah banyak udah mau jadi bergabung di label Airfast Music. Sebenarnya secara obrolan gitu tuh banyak Mas. Cuman ada target besar untuk Iki lah dari Airfast tuh. Jadi kita daripada mungkin kita meng-hire talent ataupun ada kerjasama yang quote-unquote nanti artisnya ngerasa nggak diurusin, musisinya nggak diurusin, ya lebih baik kita yang memutuskan. Saat ini gue belum bisa dulu deh, gue masih banyak PR untuk Iki itu. Tapi lu masuk bro tahun 2020 tadi gue dengar 2020 itu kan awal pandemi banget tuh. Betul. Gimana bro? Dan pasti kan Iki yang jadwal manggungnya mungkin tadi udah banyak banget, udah nggak boleh manggung sana sini dan lu baru dipercaya buat megang Airfast Music. Gimana pressure tekanan lu di situ? Gini Mas, 2020 gua bikin belum juga sampai 2 minggu. Iki tuh mamanya meninggal. Oh iya. Mamanya meninggal. Nah, Iki tuh kan sangat semangat, maksudnya sangat dekat dengan ibunya lah, sama mamahnya. Di awal 2020 itu bukan tanpa halangan sih Mas. Itu Iki juga udah hampir berpikir untuk stop berkarir. Semangatnya tuh hilang Mas. Semangatnya hilang. Sedangkan manajemen baru di setup nih. Ya enggak, manajemen baru di setup. Ya mungkin belum 100% jadi, tapi maksudnya secara
handover segala macam tuh udah mulai tuh. Udah mulai bikin Ya karena kan strategi. kerjaannya kan juga udah mulai beberapa waktu itu sampai Maret tuh juga udah sampai Maret tuh udah setup segala macam. Biasanya kan kita ambil umur ininya 3 bulan ke depan lah, itu udah ada kerjaan, udah ada ini segala macam. Nah, Iki drop pada saat itu. Ya namanya kehilangan mama nggak bisa diganggu waktu itu sampai hampir 2 minggu, Mas. Sampai hampir 2 minggu gitu loh. Waktu itu gue inget banget masih ada satu kerjaan yang harus dijalanin lah. Habis itu tuh Iki masih slow down gitu segala macam. Iya semangatnya belum ada gitu loh. Semangat untuk dia bikin lagu lagi, semangat untuk mungkin kerjaan. Gue sendiri secara komunikasi kerjaan juga terbatas. Mungkin gue komunikasi lebih ke care aja sama dia, belum bisa in detail gitu segala macam belum bisa. Nah, ternyata tanpa halangan juga pada saat itu Iki juga drop juga secara mental, secara kerjaan ya gimana, mungkin kita mau ganggu juga seminggu juga masih belum 7 hari juga Mas, mau ngobrolin kerjaan nggak bisa gitu loh. Nah Iki semangatnya sempat down gitu loh, maksudnya ditanyain apa masih murung apa segala macam, sampai mungkin dia membuka diri kayaknya, oh gue punya tanggung jawab nih, gue udah sendiri, karir gue kayaknya nggak mungkin stop di sini tuh, nggak mungkin. Gue udah bukan bikin manajemen, gue ada bikin label gitu, orang-orang yang harus kerja, orang-orang harus buat gitu loh. Akhirnya Iki timbul tuh semangatnya lagi. Akhirnya mulai itu dari situ mulai temuin titik untuk kayak planning 2020 pada saat itu. Waktu itu planning udah mau album malah. Planningnya tuh udah mau album pada saat itu, udah mau album, udah mau nyusun segala macam. Pandemik. Oh iya. Maret 14 tuh gue ingat Mas, Maret 14 tuh titik pertama pandemik udah diumumkan oleh pemerintah. Covid udah masuk, case udah mulai bertebaran. Nah, itu kan off air udah nggak boleh ya kan. Itu shock terapi sih Mas itu Mas, shock terapi untuk gue sendiri di entertainment, terutama di musik ya. Apalagi musik kan kita urusannya sama penyanyi datang, apa maksudnya penonton gitu ya kan. Mungkin kalau misalnya syuting di belakang di TV itu segala macam masih bisa jalan. Wah pada saat itu shock banget sih Mas, mau plan juga hancur. Waduh kayaknya kalau ngerjain itu segala macam secara promotionnya juga susah, secara campaignnya juga susah gitu. Wah itu pokoknya udah blank aja, ketutup. Sampai satu titik itu kita nemuin Iki bikin lagu judulnya Melawan Demi Dunia. Pada saat itu untuk dedikasi Covid lah, untuk semangat orang segala macam. Nah setelah Melawan Demi Dunia itu Mas, akhirnya udah mulai tuh sedikit ada ya, case Covidnya juga mungkin sudah sedikit terkontrol pada saat 2020 ya kan. Nah akhirnya kita punya, nah aku juga hire tim baru kan Mas, maksudnya timnya udah mulai gak cuma 3, pada saat itu udah jadi 6 orang gitu loh. Nah udah hire gitu, akhirnya kita mikir satu project namanya kita bareng-bareng gitu, terus ada namanya Trilogi Cinta. Trilogi Cinta itu yang Iki sama Anya itu yang jadi 3 lagu itu. Oh yang bersambung. Sambung. Tapi semua lo, gue suka lo. Alhamdulillah pada saat itu. Nah itu sebenarnya jadi pengganti album Mas. Iya. Album harusnya mungkin 9-10 lagu. Tapi kita juga di musik juga kan nggak bisa diem Mas. Kita juga harus tetap berkarya, harus buat. Nah kepikiran tuh waktu itu bikin apa-apa. Akhirnya Iki mencetuskan udah nih kayak disambungin aja lah gini. Akhirnya dari tim kreatif juga kerja ini segala macam gimana gini. Akhirnya udah set up decknya, set up ceritanya mau kayak apa, akhirnya dibuat gitu loh. Nah pada saat itu takut-takut juga Mas, karena aduh gimana ya ini rilis lagu di pandemik, kayaknya orang masih agak ketakut-takut gitu kan. Akhirnya kita bilang udah rilis aja deh katanya. Nah akhirnya dirilis itu dengan ini ya, animonya akhirnya dapat Mas, resultnya dapat, dengan pre-campaign-nya juga dapat ya. Akhirnya itu yang juga membantu Iki juga di 2020 tuh semangat lagi gitu loh berkarya. Wah apalagi itu 3-3-nya ciptaan Iki semua. Tiganya ciptaan Iki semua. Ada satu sama Dona Maula itu yang Mantra Cinta, tapi mostly-nya sih Iki juga ikut part di situ. Jadi 3 lagu itu tuh Iki semua gitu loh. Nah di situ tuh Iki jadi ngerasa punya semangat baru. Wah ternyata kita masih bisa berkarya, ya kasih semangat untuk banyak orang juga gitu. Ternyata kita nggak diem. Ternyata gue musisi juga nggak diem juga. Nah mulai dari situ tuh baru event online juga udah mulai banyak ya kan. Gathering juga udah pelan-pelan bisa buka gitu loh ya. Udah dari situ tuh ada semangat baru lah intinya untuk berkarya gitu. Trilogi itu jadi titik nyalanya Airfast Musik mungkin Mas ya. Sebagai label mungkin baru tapi bisa mengolah timnya bagus, mengolah karyanya dengan bagus. Dan itu lagunya trending terus alhamdulillah. Itu mungkin itu dari Trilogi itu mungkin ada 10 konten Mas. 9 trending Mas, 1 enggak. Gue penasaran deh, setiap lagu itu biasanya butuh waktu berapa lama sih Iki dan tim lo buat ngebuat gitu? Kan lagunya sering trending terus nih. Iya. Buat dari prepare-nya sampai akhirnya jadi satu lagu. Sampai jadi ya. Jadi mungkin
kalau yang pertama itu adalah biasanya Iki kita sebutnya workshop, Mas. Biasanya Iki, produser dan tim player atau band itu berada di dalam satu ruangan, ya which is di studionya kita gitu loh. Biasanya kalau Iki lagi nemu, Mas, itu ada 10 menit jadi satu lagu, Mas. Oh iya? Jadi satu lagu. Jadi satu lagu. Itu pernah dan sering kok. Jadi gini, mungkin banyak yang belum tahu nih untuk Breezer semua ya. Iki tuh bank songnya tuh mungkin ada 20 lagu yang belum dirilis. Oh ya? Yang bingung untuk dirilis tuh ada 20 lagu sampai saat ini. Jadi kalau lagu yang dirilis total mungkin ada dari 2020 sampai sekarang mungkin ada 10-12 lagu, ada 20 lagu lagi yang belum dirilis. Dan itu bingung, Mas, mau dirilisnya gimana. Karena Iki gitu. Mungkin itu kan satu kalau kita bilang secara formalnya kita harus workshop. Ke studio segala macam. Tapi ada Iki yang mungkin cuman gitaran lagi di rumah, dia bisa jadi satu lagu, Mas. Wow. Makanya aku bilang tuh hampir 20 lagu Iki punya bangsongnya. Dan ada sekarang lagunya. Lagu yang paling lama dibuatnya dari semua single Iki yang udah rilis emang lagu mana? Lagu paling lama ya. Mungkin kalau gue bilang lagu yang awal tahun tuh Tak Lagi Sama. Itu lagu yang makan waktu lama menurut gue. Sisanya tuh cepet-cepet semua. Termasuk trilogi itu tuh cepet. Rilisnya tuh cepet. Maksudnya jadinya lagunya cepet. Karena waktu itu kita punya timeline juga mepet ya Iki harus buat gitu. Nah Iki juga karakternya kalau dipepet jadi dia. Kalau dikasih waktu lama disusah. Tapi kalau dipepet Ki ini harus jadi. Gitu. Jadi pada dasarnya setiap manusia harus di pressure dulu. Harus di pressure. Makanya kayak tadi gue juga belajar di pressure. Artis pun harus belajar di pressure gitu dengan waktu. Baila sama jadi pintar ya. Sama gue juga anak Baila dulu gue. Iya. Jadi di pressure baru bisa jalan gitu. Tapi dia juga penasaran nih, Sabda Bogor sempet tanya. Dulu kan lagu Kesempurnaan Cintanya Iki itu booming banget ya. Sampai akhirnya dibuat drama series Kesempurnaan Cinta di Net TV. Anak gue dua-duanya main tuh ada Rafa sama Jasmine, Farah sama Yes. Yang nonton kasih komen di bawah Kesempurnaan Cinta di Net TV siapa. Pada penasaran. Dari Kesempurnaan Cinta yang booming banget itu, Iki bisa beli apa aja? Katanya bisa beli rumah mewah. Bener gak sih? Booming banget soalnya. Kalau berawal dari Kesempurnaan Cinta dan di-convert jadi apa ya Mas ya? Itu tuh banyak banget lah yang bisa yang dijadi hasilkan untuk Iki. Banyak hal sebenarnya yang mungkin kalau satu-satu diceritain aku nggak enak nanti dikira flexing. tapi itu yang aku pelajarin mungkin dari Kesempurnaan Cinta atau mungkin kalau musisi satu lagu kali Mas ya. Satu lagu yang booming tuh itu bisa menjadi nyawanya si musisi sih. Setuju banget. Nyawanya musisi gitu loh. Dari situ mungkin untuk ke next step-nya lagu kedua, lagu ketiga ataupun segala macam karyanya itu akan lebih mudah banget. Setuju. Ya kan dan udah gitu penyanyi itu punya satu lagu booming off air tuh bisa jalan Mas. Dan banyak gitu loh. Padahal cuma punya satu lagu, sedangkan durasi performance itu kan 30 bahkan sampai 60 menit dia harus nyanyiin lagu mungkin 5 sampai 6 lagu, bahkan punya satu itu udah bisa menghidupi gitu. Makanya musisi itu ya kalau jadi musisi itu kalau misalnya udah bikin lagu terus dan menghasilkan ya menurut aku itu bisa jadi nyawa sih. Iya, setuju sih. Tapi benar bisa beli rumah mewah Iki dari Kesempurnaan Cinta dari itu kan? Sedikit banyaknya iya, sedikit banyaknya. Siapa ya kemarin ya? Pokoknya rumah mewahnya Rizky Febian dari satu single langsung jadi rumah mewah. Ya kurang lebihnya ada lah gitu. Gila, luar biasa. Bro, ini juga banyak banget netizen yang pada penasaran katanya. Sekarang Iki kan udah punya pacar sama Mahal ini ya. Iya. Betul. Boleh diceritain nggak sih, bener nggak sih katanya awalnya Rizky Febian sama Mahal ini itu gara-gara dicomblangin sama Ziva Magnolia. Ziva Magnolia di suatu single bareng Iki ya? Iya, betul. Itu gimana bro ceritanya? Versi manajernya nih ya? Ini versi manajer ya. Kemarin versi Iki gue udah lihat sih. Jadi awal mulanya tuh sebenarnya kita tuh manggung satu acara Pak, satu TV. Nah, TV ini kebetulan spesial program. Jadi ada kolaborasi antara Iki dan Mahal ini, ada Iki sama Ziva gitu loh. Nah, dari situ kayaknya Ziva tuh sengaja mau nyomblangin Iki, mungkin pada saat itu belum punya pacar, mungkin mereka dua suka bercerita apa segala macam. Iki juga punya Mahal ini juga punya cerita sama Ziva gitu loh. Nah, Ziva nih iseng. Ki dapat salam. Setelah acara itu tuh Ki dapat salam dari Lini. Nah, dia padahal Lininya nggak ngomong. Ziva juga sama ngomong ke Lin dapat salam dari Iki gitu. Nah akhirnya berdua ini kan kemarin kan ya maksudnya ketemu di satu acara manggung gitu ya mungkin juga narok gimana sih Mas maksudnya narok kayaknya dia jomblo gue jomblo narok mungkin cuman mungkin Iki kalau dari sisi gue bisa cerita dari sisi Iki juga bingung aduh gue nyambungnya gimana ya Iki soalnya bukan tipikal yang bisa langsung gitu langsung cepet gitu enggak triggernya dari Ziva ini akhirnya mungkin
namanya medsos, ada konten lagu nyanyinya. Terus Ziva tuh kalau nggak salah suka nge-publish kayak misalnya lagi story ataupun apa tuh lagu-lagu Iki gitu, ada lininya gitu loh. Di tag. Jadi dari situ menurutku mungkin kayaknya mereka ada sinyal. Nah kebetulan mungkin dari situ mungkin berlanjut nih Mas mereka gitu loh, follow akhirnya, terus komunikasi sampai satu ketika tuh ada momen awal tahun 2022 ini liburan. Lini pas di Bali, Iki pas di Bali gitu loh. Ternyata circle-nya sama-sama juga orang-orangnya gitu. Jadi temennya Lini, temennya Iki. Iya, ketemuan ini tuh segala macem ya. Dari situ mungkin ngerasa cocok. Jadian lah dia. Tapi ini bukan settingan ya. Ini bukan settingan, ini memang bener pacaran gitu loh. Ada surat sama lu dulu nggak sih sebelum mereka akhirnya memutuskan, menurut gua terima nggak? Waktu itu gini, waktu dia tuh nggak pernah cerita. Tapi waktu itu gini, ada satu kali manggung akhir tahun itu. Gue mau pulang, udah selesai manggung tuh mau pulang katanya. Ki lo nggak balik katanya. Di ruangan duduk gitu lama. Tumben banget kalau Iki tuh habis manggung, jegrek pulang biasanya. Nunggu katanya. Lo ngapain kok nggak pulang katanya? Enggak, katanya Lini mau kesini katanya. Gue kaget. Buat apa? Waktu itu bilang mau nonton. Karena di event itu Lini tuh sebelumnya Lini, hari sebelumnya Lini, hari sudahnya Iki gitu loh. Terus dia bilang, enggak, ini mau nungguin Lini katanya. Oh, mau ngapain? Ya gue pada saat itu kan karena memang belum mengarah ke serius atau belum apa, dia ngomong enggak, cuma mau ketemu Lini aja katanya. Nah, terus satu dan lain hal kayaknya nggak ketemu gitu loh. Atau pada saat itu kayaknya udah, karena kan waktu itu mallnya tutup udah segala macam, ya udah akhirnya pulang. Nah, dari situ gue pulang. Dari situ gue udah mention, oh berarti ini anak serius ya, lagi PDKT nih, serius nih. Ya pada saat itu gue support banget karena mungkin ya namanya anak muda Mas ya, kayak butuh temen aja gitu loh, butuh pasangan gitu. Anak katanya 2 tahun jomblo ya sebelum sama Lini. Apa bener nggak itu? Iya, hampir. Terakhir pacaran tuh 2020 Iki. Sama Anya tuh pacaran nggak sih waktu itu? Enggak. Kalau sama Anya itu nggak pacaran, murni. Itu emang purely project aja, kerjaan aja kalau itu. Oke. Terus ada mau bikin project bareng nggak sama Lini? Nah, Lini kan labelnya bukan Nevas ya? Bukan, Star Hits. Oh iya, saya sama SMN. SMN, ya. Ada rencana mau project bareng nggak sih? Oh ada dong Mas. Oh ada? Ada apa dong. bikin? Kasih bocoran. Pokoknya gini, project itu lagi diolah, yang pastinya bukan project biasa. Wow. Yang pasti bukan project biasa ya. Nah, yang pasti projectnya ini gede. Namanya project gede, akan jalan itu di bulan, ya mungkin Agustus bisa dilihat lah. Jadi sekarang lagi tahap persiapan ya. Agustus 2022 pokoknya pantengin, bakal ada Rizky Febian sama Lini berkarya bareng ya. Single, film, web series. Nah itu nanti dilihat. Gue masih belum boleh ngomong. Tapi gue bisa bilang ada project besar. Kasih komen di bawah, kira-kira kan bisa nebak nggak subscriber gue mereka mau ngapain berdua. Ayo komen di bawah. Tapi sisi seorang Rizky Febian yang netizen nggak tahu, Rizky Febian itu seperti apa sih orangnya bro? Bucin nggak? Dia memang bucin. Oh bucin ya. Itu mungkin kelihatan. Iya. Anak rumah. Bukan tipikal yang sering keluar. Sangat sederhana. Sangat sederhana. Nggak neko-neko untuk pengen punya yang hal-hal ini itu. Sangat humble ya, maksudnya maksudnya bisa dilihat mungkin dari tutur kata kali Mas ya, dari perilaku gitu, kalau di media di apa cara dia ngomong gitu loh. Itu banyak orang yang nggak tahu sih. Mungkin sudah halus ya kalau gue bilang. Iya sudah halus gitu. Orang kan banyak bilang, wah kayaknya kalau artis udah gede sombong atau mungkin angkat dagu gitu. Menurut gue Iki dari dulu yang gue kenal sampai hari ini tuh sama. Persis, bahkan mungkin sekarang lebih ke bawah, nunduk lah ibaratnya kalau secara perilaku, secara ini. Mungkin ya dari mungkin barang-barang atau apa segala macam, punya barang yang bagus, yang mahal itu punya. Cuman bukan jadi titik poin dia untuk dibagikan di mana-mana gitu. Dia keep buat diri dia sendiri. Tapi ini juga mungkin orang pada penasaran juga. Seorang manajer Rizky Febian, seorang Rahul, dari manajer Rizky sekarang pernah bilang 5 tahun ya? Iya. 5 tahun. Terhitung dari net 5 tahun. 5 tahun kan? 5 tahun. Saya udah bisa beli apa aja. Ini penasaran loh. Aduh. Karena orang tahu seorang manajer artis itu pasti identik dengan artisnya kaya, artis manajernya juga ikut kaya. Iya. Tadi gua udah lihat mobil datang ke sini pakai mobil Lexus loh. Lu beli apa aja, Bro? Kalau gua sekarang mungkin yang jadi ini nggak apa-apa ya gua share. Nggak apa dong, buat penyemangat kita juga orang di belakang layar. Orang belakang layar ya. Iya. Jadi
Kalau gue mungkin sekarang main fokusnya tuh ada di mobil kali ya. Mobil ya. Iya. Kenapa mobil? Karena itu ngerasa gue sarana transportasi yang menurut gue penting. Betul. Nggak tahu, setiap orang kan beda-beda. Ada yang Iya. enggak lah, nggak apa-apa, gue pakai gokar aja kok, bisa Iya. kok. Atau gue mungkin naik transportasi umum. Itu sangat umum untuk setiap orang. Tapi kalau di gue punya 2 mobil yang menurut gue sih ya ini dalam radar gue itu cukup bagus. Kenapa gue ke situ? Karena gue pengen setiap gue pergi gue kenyamanan. Karena kan kita mobile ya mas ya. Iya, lu orang di mobile. jalan. Kalau misalnya di jalan gak nyaman, duduk gak nyaman juga itu jadi buat berpikir, buat telepon. Kita kadang kan suka telepon di jalan itu, Setuju. gue sih gak nyaman gitu. Satu lagi bro, pokoknya kalau manajer kalau beli mewah, klien mau nego murah juga malu. Malu. Jadi Iki wajar harganya mahal. Wajar harganya mahal. Manajernya Iya, mahal. iya benar. Itu bukan cuman hari ini mas ya. Dari dulu tuh dari dulu orang tahu ya Udah kalau misalnya manajer juga stylenya juga stylenya bagus ya. Terus juga secara dilihat juga enak. Pasti bukan hal yang disembunyikan bahwa ya harga artisnya juga pasti mahal. Nah, kalau gue fokusnya saat ini sih lebih ke kendaraan ya. Tapi mungkin kalau misalnya rumah pun demikian sih mas. Maksudnya gue punya target yang suatu saat gue belinya nggak sekarang cepet gitu ya. Iya. Tapi nanti gue suatu hari gue akan beli yang bagus gitu. Jadi sekarang sih lagi nabung. Lagi namun beli rumah, mobil udah dua, mobil duanya juga mobil bukan dua yang main-main loh, Breezer. Ada mobilnya kesini gue bilang, wah ini manajer isi aja mobilnya Lexus, waduh, gitu kan. Iya. Tapi memang berdarah mas ya. Iya, untuk kerjanya juga capek. Setuju sih. Kerjanya juga capek. Benar. Luar biasa loh, Rahul Tamara Putra. Titik terendah lu bro sama jadi manajer Rizky Febian apa? Titik terendah gue mungkin. Sama di net dari Airfast Music ya berarti ya kalau Rizky Febian ya. Oh kalau di net mungkin itu kan pada saat itu kan masih berbadan manajemen besar mas ya. Setuju ya. Jadi mungkin aspirasi gue, pikiran gue nggak bisa 100% keluar. Oh iya. Gue pasti kan punya penilaian. Iya. Gue punya pikiran, ideas, gagasan yang nggak bisa keluar 100% di sana. Mungkin itu jadi gue simpen mas. Pada saat itu gue juga nggak mungkin ngomong karena gue mungkin tahu batasan lah. Iya. Ya lebih baik gue diem lah. Lebih baik gue diem. Nah, cuman mungkin waktu di Airfast Music itu kalau dibilang titik paling terendah ya pada saat 2020 awal. Oh yang tadi Iya dong. 2020 awal. Kenapa? Satu, pada saat Iki mamahnya meninggal, itu kan jadi titik terendah. Iki moodnya turun banget. Kita juga mau ngomongin kerjaan, kan kebetulan gue juga lagi semangatnya mas. Orang suruh bikin perusahaan musik dan manajemen kok. Iya. Tapi kalau misalnya kan core kita memang bergeraknya pada artisnya. Tapi kalau artis nggak punya semangat, kita mana nggak bisa nge-push segimana mungkin. Ya bisa nge-push semangatnya, tapi kalau tidak ada semangatnya kita nggak bisa. Nah itu udah turun. Kedua mas, pandemi mas. Dulu ya kalau dibilang titik terendah dulu. Kenapa? Event susah banget. Yang bentuk festival, yang bentuk mungkin kalau gathering gitu tuh semua gue nganggapnya kayak bonus lah mas. Karena itu udah menjadi titik. Misalnya gini, ada event gathering itu kan emang udah perusahaannya udah bikin. Nah tapi kalau festival ini kan jadi target kita gitu, eksistensi kita gitu loh. Nah untuk Java Jazz ya? Java Jazz 2022 Iki ada gitu. Itu kan sebuah kayak eksistensi maksudnya. Dan gua dapat waktu prime time 28 Mei hari Sabtu gitu loh. Itu kan prime time. Nah, itu juga bukan dengan hal tiba-tiba langsung jadi. Itu kan pasti ada bentuk negosiasi, obrolan dan lain sebagainya gitu loh. Nah, titik terendah gue waktu pada saat itu mas, udah ibunya Iki meninggal, Iki moodnya turun, semangatnya lagi nggak ada, pandemi datang. Karena gue pikir pada saat itu, ini kapan bisa reach out lagi ya secara normal. Tapi ya alhamdulillah gitu, seiring berjalannya waktu dengan nggak putus semangat, terus berkarya, ya jadi karya-karya bagus ya sampai hari ini. Maksudnya Iki jadi salah satu musisi muda yang ya bisa diperhitungkan lah di Indonesia ya kan. Iya. Itu dengan lagu-lagunya yang udah banyak trending gitu. lah di mana-mana, trending music di YouTube aja sering trending 1, trending 2. Dan di 2021 akhir Iki kan bikin konser di Palas. Oh di Palas ya. Di Palas. Ya. Sekarang namanya Bengkel. Iya. Ya sekarang udah balik lagi namanya Bengkel gitu. Ya. Nah itu juga bukan dengan proses mas. Pada saat itu kan emang habis kan 2021 itu persis habis Delta. Oh iya. Habis Delta. Habis Iya, itu iya. udah vaksinasi udah tinggi turun. Nah kebetulan pada saat itu
ini gue ngomong konser pribadi mas ya, bukan event kita diundang, tapi konser pribadi. Nah pada saat itu gue punya bilang kita harus bikin konser, nggak bisa nggak, kita harus bikin konser karena kita nggak bikin konser tuh tiap tahun. 2020 tuh bikin, 2020 tuh awal tuh bikin konser di Bandung, pada saat intimate konser itu juga salah satu dreamnya Iki. Gue pengen punya konser. Kenapa kalau konser, kalau musisi ini 2 biasanya barometernya. Yang pertama tuh album. Yang kedua konser, biasanya barometernya di situ. Kalau udah bisa bikin album, bisa bikin konser bikin tour, ya konser tunggal. Nah di 2021 kemarin, gue mencetus, gue bilang, ayolah kita bikin konser. Gue bilang ke tim juga, tim tuh banyak yang nggak setuju mas. Udah lah ul, nanti aja. Tapi semangatnya gue tuh mas, gue harus buat nih konser. Ini jadi unjuk gigi, jadi penunjukan prestasi buat Iki untuk sukses sebagai musisi. Gue bilang. Nah 2021 gue bikin konser di Palace dengan banyak dramatik, izin ini itu segala macam. Alhamdulillah mas, tiketnya juga sold 1.200. Konsernya juga sukses. Itu gue amazed juga sama tim. Maksudnya kita semua ngerasa gitu. Itu karena itu dikerjakan juga bukan by IO mas. Itu by Airfast Musik sendiri. Oh ya? Iya. Tapi nggak ada IO jadinya? Nggak ada. Kita pakai kita orang aja semua. Untuk mengerjakan seperti itu. Bangganya itu setengah mati habis event mas, karena habis itu kayak orang bilang, thank you udah buat ini segala macam, mungkin ini bisa jadi barometer untuk musisi-musisi lainnya gitu loh, untuk bisa mengadakan konser, terus event musik bisa hidup lagi gitu loh. Wah di saat itu gue ngerasa kayak, wah gue punya titik balik nih di musik, karena gue bisa bikin konser gitu loh, walaupun dengan tenaga sendiri gitu, dengan keterbatasan ya pasti keterbatasan, tapi ya semangat itu tadi mas yang memacu kayak setiap tahun harus punya apa, ya akhirnya terwujud juga gitu buat konser. Luar biasa. Jadi pertanyaan tadi ada dari subscriber gue, Iki lu terima endorse nggak sih? Soalnya kalau lihat dari sosmednya kayaknya nggak pernah posting ada brand ya? Iya, kalau misalnya brand itu ada. Brand ambassador, produk komersial tuh ada. Nah, tapi mungkin kalau endorse tuh secara aku juga nggak bisa menyudutkan satu pihak. Tapi kayaknya kalau endorse tuh terkesan dengan produk-produk yang mungkin bukan brand komersial mungkin ya. Nah itu Iki nggak ngambil. Iki nggak ngambil. Kalau ditanya potensinya banyak. Banyak yang nanya, pasti banyak yang pengen, ya cuman kenapa nggak ngambil ya mungkin itu satu dan lainnya concern manajemen aja mas, nggak diambil gitu. Dari tim dirimu dan manajemen emang nggak mau Iki buat dari Airfast Musik. Iya dari Airfast ya. Nah, dari Airfast tuh nggak mau ambil untuk endorsement. Jadi udah kejawab ya. Jadi buat kalau mau Iki buat kayak posting di IG Vitaten Brand, kecuali brand ambassador. Iya itu dulu ya. Kalau bukan brand ambassador kayaknya nggak dulu. Karena brand ambassador nilai nominalnya udah miliaran ya. Luar biasa. Berapa kotak pentingnya Iki pernah lo dealin? Waduh, di atas 2 kali ya. Di atas 2 M. Pokoknya luar biasa. Jadi pokoknya makanya nggak salah kalau seorang manajernya juga penampilannya juga luar biasa. Jadi orang mau nego juga malu mau murah-murah, bener kan? Iya, jangan nego murah-murah dong. Bro, apa strategi lu selanjutnya buat seorang Rizky Febian dan di Airfast Music? Sebenarnya kalau secara tabungan nih mas, tadi kan gue bilang ada 20 lagu. Di bank songnya Iki dan many more di 2000. Ini masih bulan April mas, ini masih April, nyampe Desember itu masih panjang banget. Dan workshopnya Iki juga akan makin banyak. Nah, kita tuh di 2022 ini nanti project besar 2022 project besarnya itu tadi. Rizky dan Mali ini akan punya sesuatu. Dan itu penasaran banget ya. Ini penasaran banget. Orang banyak nunggu nih pastinya kan mau ngapain gitu. Kita juga nggak cuman ini ada satu lagu enggak sih. Nanti akan besar deh itu, akan besar. Album deh, mungkin album berdua ya. Nah, itu akan di close di situ mas. 2022 kesana itu akan persiapan album. Album itu akan ada di 2023. Nah, beserta kegiatan yang tadi gue bilang album, konser, tour. Nah, akan gede nanti di 2023. Mudah-mudahan tersupport oleh alam. Kondisi memungkinkan. Jangan ada pandemi lagi pokoknya. Pandemi udah mulai susut ya kan. Nah, fokus gua sekarang ngerjainnya sampai situ, abis itu dari setengah tahun itu hampir setengah tahun lah, mungkin dari bulan Agustus sampai Desember itu persiapan album semuanya. Karena lagunya misalnya 20 dan tambah lagi misalnya 10 mas 30. Album mentok 10 atau 11. Mentok itu. Milihnya gimana, mau diapain. Nah itu mikirnya nggak bisa cuman sebentar tuh mas, bulanan untuk mikirin itu. Nah makanya kalau ditanya tabungan untuk bisa apa, ntar 2023. Wih, mikirnya setahun mas. Ya setahun strateginya luar biasa.
Bro, makasih banyak buat waktunya. Siap, Pokoknya Mas Entertainment, thank you. Thank you banget Udah buat undang. Rahul Tamara Putra, luar biasa loh ceritanya ini. Jadi kan kalau meeting gratis tuh identik dengan di jalan, ngantuk gitu ya. Ya. Terus akhirnya ditambah lagi juga tangan-tangan kontrak. Jadi kita bos udah mampir, ada namanya bantal pensil. Oke, thank you Breeze Entertainment. Thank you Mas Thank Rizky. you, tadi semuanya udah mampir di podcast kita, semua manajer hit sudah punya bantal pensil ini. Oke, siap. Mudah-mudahan ini membantu menandatangani kontrak-kontrak Kontrak baru ya. yang miliaran itu ya. Amin. Oke, buat semuanya, buat teman-teman semua jangan lupa untuk subscribe. Kalian juga bisa komen di bawah. Kira-kira besok mau tahu di belang layar siapa lagi, manajer siapa lagi yang kalian mau denger ceritanya, seperti Bapak Rahul tadi yang cerita juga luar biasa. Kita banyak cerita dapat pelajaran, edukasi yang luar biasa, dan juga gosip juga dapat dikit ya. Dikit. Buat kalian komen di bawah. Thank you banget Bapak Rahul, semoga sehat. Thank you selalu. Mas Rizky, Sukses. thank you Breeze Entertainment, thank you ya. Evos Music sukses. Thank you Breezer, sukses selalu. Bye bye. Bye.